Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Kali ini kita akan berbincang seputar dana asuransi pendidikan. Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Pak Irsan, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih kehadirannya ini Pak ya. Ya. Langsung saja, sebenarnya yang dimaksud dengan asuransi pendidikan itu apa Pak? Terima kasih Mbak Janda. Jadi kalau kita bicara mengenai asuransi pendidikan, bisa saya jelaskan asuransi pendidikan itu adalah program asuransi yang memberikan suatu kepastian dana, tersedianya dana pada saat setiap jenjang pendidikan. Misalnya anak mau masuk SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi dan selama dia di perguruan tinggi. Jadi manfaat utamanya adalah menjamin biaya pendidikan buat si anak tadi. Oke, proses kerjanya bagaimana sih Pak sebetulnya? Jadi proses kerja dari asuransi pendidikan itu adalah nasabah membayarkan sejumlah premi dengan tujuan bahwa pendidikan anak itu sudah terjamin ketersediaan dananya. Jadi sejak awal kita sudah tahu bahwa saya pengen pada saat anak saya masuk SD nantinya biayanya segini. Nah itu direncanakan di awal program. Bukan pada saat sudah mendekati baru kita bingung nih duitnya sebesar seperti apa. Biasanya nanti preminya pun akan lebih besar Pak ya? Biasanya, ya betul sekali. Kalau program asuransi jiwa secara umum termasuk asuransi pendidikan, ya premi semakin lambat kita memulai suatu program, premi otomatis akan semakin tinggi. Oke, jadi jika misalnya saya ingin memasukkan anak saya nanti kuliah, sekarang dia belum sekolah, itu akan lebih ringan daripada saat saya memasuki saat dia SMP untuk dana kuliahnya? Ya betul sekali Mbak Chandra. Jadi kalau kita mulai pada saat anak belum sekolah kemudian sudah direncanakan pendidikan pada saat dia akan kuliah nantinya, itu akan amat sangat ringan biayanya dibandingkan kalau kita mulai pada saat anak tersebut sudah SD misalnya, baru kita mau mulai untuk perencanaan perguruan tinggi. Oke Pak Irsan, tapi juga ada nih kebanyakan masyarakat takut dananya tidak mencukupi pada saat pencairan dananya, bagaimana? Justru dengan adanya asuransi pendidikan, biaya tersebut akan bisa dibantu dari dana yang disediakan oleh asuransi pendidikan. Jadi pada saat mau masuk SD, biasanya kalau kita tidak punya persiapan sebelumnya, kita baru nyari duit nih 1 bulan atau 2 bulan sebelum anak masuk SD. Kalau di asuransi pendidikan, contoh seperti yang tadi Mbak Chandra sampaikan, pada saat anak tersebut belum sekolah sudah direncanakan, kita sudah hitung dari awal. Pada saat dia masuk SD, dananya sudah disiapkan oleh perusahaan asuransi jiwa. Banyak juga tapi masyarakat yang agak takut berasuransi Pak. Pada akhirnya lebih memilih untuk menabung saja. Sebetulnya cukup tidak sih Pak? Kalau kita bahas dari sisi menabung, menurut saya lebih ke faktor disiplin. Disiplinnya bukan disiplin menabung masukinnya yang menurut saya, tapi lebih apakah kita disiplin untuk tidak menarik dana dari tabungan kita. Nah, saya bisa tambahkan keunggulan lain dari asuransi pendidikan adalah kalau seseorang mengikuti program asuransi pendidikan dan si orang tua terjadi sesuatu, anggaplah misalnya terjadi sampai meninggal dunia, di asuransi pendidikan biaya pendidikan anak akan terus terjamin seperti yang dijanjikan di awal. Tanpa harus membayar preminya? Betul sekali, tanpa harus ada tambahan premi, karena itulah fungsi dari asuransi pendidikan. Fungsi utama dia menjamin ketersediaan dana pada setiap jenjang pendidikan, ada atau tidak ada si orang tua yang membayar. Tidak ada dalam arti terjadi sesuatu yang mengakibatkan meninggal dunia. Itu bedanya memiliki asuransi dengan hanya sekedar tabungan ya Pak ya? Betul sekali. Oke, jika saya ingin tertarik untuk membeli asuransi pendidikan Pak, kiranya apa yang harus diperhatikan? Kalau kita ingin membeli asuransi pendidikan, yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita merencanakan tadi. Contoh misalnya, saat ini saya punya anak umur 2 tahun. Kalau saya ingin biaya pendidikannya sudah cair pada saat dia masuk SD, berarti saya harus mencocokkan program tersebut ya, untuk 4 tahun ke depan dananya cair. Oke, jadi memang kita harus melihat kebutuhannya bagaimana ya Pak ya? Betul. Oke, baik. Dan untuk itu fungsi dari seorang agen atau perencana keuangan untuk membantu masyarakat dalam merencanakan program pendidikan sangat dibutuhkan. Oke, sebaiknya segera komunikasikan dengan agen apa kebutuhan kita ya Pak ya? Ya, oke, sebelum membeli asuransi betul pastinya. sekali. Terima kasih Pak Irsan atas waktunya dan informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit pada episode kali ini. Ingat, Cerdas 5 Menit, cerdas finansial. Saya Chandra Dewi, sampai jumpa.